أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. ثم أما بعد. Para asatiz, ustaz dan ustazah yang saya muliakan, tidak pernah bosan-bosannya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah bosan-bosannya kita untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Yang mana seandainya seorang hamba berusaha untuk menghitung seluruh rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada dia, maka sekali-sekali tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Meskipun dia menggunakan alat yang paling canggih, teknologi paling mutaakhir. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini terulang-ulang di dalam Al-Quran. Dan seandainya engkau ingin menghitung jumlahnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, maka tidak akan bisa kita menghitung. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, dan terutama hati yang istiqamah, nikmat hati yang istiqamah, sehingga kita masih bisa berhadir ke tempat yang mulia ini untuk menambah wawasan kita, untuk menambah ilmu kita, mengkaji 1-2 ayat Al-Quran, 1-2 hadis Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan nanti menjadi ilmu bagi kita, dan Allah juga ridha kepada kita, dan Allah juga ridha terhadap apa yang kita lakukan. Ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada alasan satupun bagi kita, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Meskipun kita menganggap kehidupan kita kadang penuh dengan kekurangan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kita semua, terhadap jasad kita, tangan kita, mata kita, kepala kita, afala tubsirun, apakah kita tidak melihat di sana ada karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Tsumma salatu wassalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan kita, Nabi yang menjadi idola kita, Nabi yang menjadi panutan kita dalam menjalani setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya, barang siapa yang hatinya istiqamah, menghadiri majelis-majelis ilmu, belajar kapanpun, dimanapun yang di dalamnya ada ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tafadhal ya Sidi. Maka Allah akan memudahkan hamba tersebut jalan menuju surga. Dan kita di sini telah menjalankan salah satu sunnah Rasulullah SAW,
kita menempuh jalan yang di dalamnya ada ilmu, meskipun nanti hanya ada sedikit, satu ayat ataupun satu hadis, maka kita patut berbangga dan kita mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah menjalankan sunnahmu, kami mencari ilmu. Dan nanti kita bisa mengklaim kepada Rasulullah, kita minta syafaat dari Rasulullah, ya Rasulullah, kami telah memudahkan langkah kami telah istiqamahkan hati kami untuk menuntut ilmu, maka mudahkanlah kami dalam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini kita baru pertama sekali membuka kitab, dan saya diberi amanah untuk membuka kitab tafsir, ya, yang mana tafsir ini sangat luas sekali, ya, sangat luas sekali, ya. Sebelum kita memulai membuka kitab tafsir, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ya. Jadi kita klaim dari awal dulu, kita sampaikan dari awal dulu. Fakulluna mu'allim wa kulluna muta'allim. Kita semua ini adalah belajar, kita semua di sini adalah guru, semua kita guru, semua kita adalah murid. Wa kuntu huna amamakum wa lastu bi khairikum. Kuntu huna amamakum walastu bi khairikum. Kita sama-sama belajar. Saya pernah duduk bersama para masyayikh, ya, tahun 2007 sampai 2010. Saya belajar tafsir bersama Syekh Muhammad Said Tontawi. Beliau Syekhul Azhar. Beliau mengarang sebuah kitab tafsir yang berjudul Tafsir Al-Wasit, ya, bisa dicari di Google, ya, ada sebuah tafsir beliau namanya Tafsir Al-Wasit, jumlahnya 7.000 halaman, beliau karang sendiri 7.000 halaman, dan beliau sampaikan di dalam majelis setiap hari Jumat dari ba'dal Jum'ah sampai waktu asar. Ketika beliau ada di Mesir, beliau tidak pernah sholat Jumat di masjid lain kecuali di asrama kami. Tujuannya untuk menyampaikan dars tafsir Al-Wasit. Dan kami duduk dengan beliau dari 2007 sampai 2010. Dan pada 2010 qadarullah beliau wafat. 2010 beliau wafat dan dars tafsir dihentikan. Kami baca tafsir Al-Wasit karya Syekh Said Muhammad Tontawi. Lalu dari 2010 kami pindah majelis, tidak ada di dalam asrama, ya. Dulunya dalam asrama mahasiswa, khusus mahasiswa asing. Kami berpindah ke masjid. Di masjid dipelajari tafsir dari seorang syekh namanya Ibnu Ashur, orang Tunis, dan nama tafsirnya Tahrir wa Tanwir. Ini juga bisa dicari, ya. Tafsir Al-Wasit sekarang tersebar di mana-mana ada. Tahrir wa Tanwir juga ada, ya. Kami belajar Syekh Ahmad Thaha Rayyan, beliau seorang ulama bermazhab Maliki, akan tetapi beliau menyampaikan tafsir kontemporer, tafsir modern, tafsir Tahrir wa Tanwir. Kami duduk sama beliau sampai 2014, dan bersama saya ada kitab Tafsir Tahrir wa Tanwir, ya. Jadi bentuknya seperti ini, bisa dicari, ya, seperti ini, lebih kurang 15 jilid. Dan ini jilid yang terakhir karena kita membaca juz yang ke-30. Akan tetapi sebenarnya kitab tafsir apa yang menjadi rujukan kita? Dari sekian banyak model tafsir, dari sekian banyak ulama-ulama yang menafsirkan Al-Quran, tafsir mana yang menjadi rujukan kita, yang insya Allah akan kita baca di sini, ya.
Jadi saya menginginkan kita semua mencari tafsir, namanya tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, kita akan baca tafsir At-Tabari. Ya, bisa di-download ataupun bisa di-copy. Ya. Jadi yang akan kita pakai di sini bukan Tahrir wa Tanwir, bukan tafsir Al-Wasit, tapi tafsir At-Tabari. Ya. Ini salah satu dari sekian banyak ulama yang menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, tafsir riwayah. Lalu juga bisa kita mencari rujukan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Tafsir At-Tabari boleh, silahkan dibaca, sama-sama akan kita baca. Tafsir Ibnu Katsir juga boleh kita baca sebagai rujukan kita, ataupun tafsir-tafsir yang lain. Ada tafsir Ar-Razi, kemudian ada tafsir Al-Maraghi, karangan Syekh Al-Maraghi. Jadi silahkan dicari 4 tafsir ini, terutama tafsir At-Tabari. Jadi nanti saya baca, kemudian kita perhatikan sama-sama bacaannya, atau nanti bisa kita bacanya bergiliran gitu. Bergiliran, satu baca kemudian dilanjutkan dan seterusnya. Ini satu. Lalu dalam belajar tafsir tidak bisa kita hanya berpatokan dengan kitab-kitab tafsir, karena ini berkaitan dengan ulumul Quran secara keseluruhan. Ada kitab-kitab yang berbicara tentang ulumul Quran. Di sana ada Al-Itqan, kitab Al-Itqan Lis-Suyuti. Ada kitab Manahilul Irfan, ada kitab Al-Burhan Liz-Zarkashi, dan juga ada kitab Mabahith fi Ulumil Quran. Yang terakhir ini paling ringkas dan paling mudah dipahami. Mabahith fi Ulumil Quran, karya Manna Al-Qattan. Jadi kita ada kitab-kitab tafsirnya, kemudian kita juga harus merujuk kepada ulumul Qur'annya, asbabun nuzulnya, jumlah ayatnya, kenapa makkiyah, madaniyah, dan sebagainya. Itu kita dapatkan di dalam kitab ulumul Quran. Kemudian yang terakhir juga kita harus membaca sirah an-nabawiyah. Jadi ada kitab tafsir, ada ulumul Quran, ada sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah juga sangat banyak. Dan yang kita rekomendasi adalah kitab yang dikarang oleh Al-Mubarakfuri. Ya, mungkin ini sudah banyak terjemahannya ya. Ya, terjemahannya sudah banyak, tapi kita usahakan baca yang berbahasa Arab. At-Tabari satu. Kemudian kita didukung dengan Mabahith fi Ulumil Quran, Manna Al-Qattan. Kemudian kita juga membaca Sirah An-Nabawiyah lil Mubarakfuri. Tapi para asatiz yang saya muliakan, dan kita sampai jam 12 ya, insyaallah lebih kurang. Kita akan memulai dari surah An-Naba, dari juz Amma, tidak dari juz 1, tapi kita mulai dari surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu An-Naba. Surat An-Naba. Surah. Apa yang dimaksud dengan surat ataupun surah? Kita sering mendengar surah An-Naba, surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan lain sebagainya. Di dalam mu'jam, dalam kamus-kamus bahasa Arab, kalau kita buka Lisanul Arab dan sebagainya, surah itu berarti sisa-sisa dari air. Surah itu sisa-sisa dari air, artinya bagian-bagian dari air. Dan surah di sini itu bagian-bagian dari Al-Quran Al-Karim. Ada 114 surat ya.
Sebagian ulama mengatakan 114 surat, sebagian ulama mengatakan 113 surat. Ya. Jumhur mengatakan 114 surat. 114 surat ini bagian-bagian dari Al-Quran Karim. Ya. 113 ataupun 114. Dan para ulama di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran itu membagi surat-surat di dalam Al-Quran ini dalam beberapa bagian. Nah, ada surat-surat yang panjang sekali, ada surat-surat yang pendek. Ya. Dari 113 surat, dari 114 surat atau 113 surat, itu yang pertama dibagikan ada surat-surat yang panjang, namanya As-Sab'ut Tiwal. Tiwal, tul. As-sab'u wahid isnani salasa arba'ah khamsah sitah sab'ah. 7 surat yang sangat panjang. As-sab'u tiwal. Dari 14 itu ada 7 surat yang sangat panjang. Dimulai dari surah Al-Baqarah, ini panjang. Ali Imran juga sangat panjang. An-Nisa sangat panjang. Terus sampai ke surah sebagian mengatakan Al-Anfal, tapi sebagian mengatakan sampai surah Yunus. Itu yang jumlah ayatnya lebih dari 100 ayat semua. Nah, jadi Al-Baqarah, Al-Imran dan sebagainya itu lebih dari 100 ayat, dan ini dikelompokkan ke dalam surat-surat As-Sab'ut Tiwal. 7 surah yang panjang-panjang di dalam Al-Quran Karim. Lalu yang kedua, ada yang namanya Al-Mi'una. Mi'un ini Al-Mi'ah. Setelah surah Yunus, surah Al-Anfal dan seterusnya, ya, Al-Mi'una yang jumlahnya itu 100 ayat, ya, itu sampai surah As-Sajdah. Sampai surah As-Sajdah. Lalu dari surah As-Sajdah, ya, Al-Ahzab sampai surat Qaf, ini dinamakan dengan surah Al-Mathani. Al-Mathani ini yang di bawah 100 ayat. Jadi susunannya seperti itu. Ada yang 7 ayat yang panjang, kemudian ada ayat yang di atas 100 ayat, kemudian ada surah-surah yang di bawah 100 ayat. Dan yang terakhir dinamakan dengan Al-Mufassal. Al-Mufassal ini adalah surat-surat yang pendek. Makanya di sebagian tempat di berbagai di daerah-daerah itu tidak dimulai dari As-Sab'ut Tiwal, tapi dimulai dari Al-Mufassal. Kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak tidak dimulai dari surah Al-Baqarah, tapi dimulai dari Al-Mufassal, tidak dimulai dari At-Tiwal. Tidak dimulai dari ayat-ayat yang panjang, surah-surah yang panjang 300 ayat, 200 ayat. Ya, karena nanti anaknya akan lari gitu. Oh, hari ini kita akan menghafal surat apa? Surat Al-Baqarah. Baru masuk hari pertama langsung hafal surah Al-Baqarah. Mulai dari juz Amma, Al-Mufassal. Ya, Al-Mufassal, surat-surat yang pendek. Oh, kita mulai hari ini kita hafal yang 3 ayat dulu, misalkan Qul huwallahu ahad berapa ayat? Qul 4 ayat. Ada yang lebih pendek dari Qul hu. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Jadi kalau sholat juga seperti itu. Cari yang paling pendek yang mana? Al-Kautsar, berarti dibaca Inna a'tainakal kautsar. Ayat surah yang kedua Qul huwallahu ahad. Ini 3 ayat ditambah dengan 4 ayat, 7 ayat. Ya. Jadi dimulai dari yang sedikit. Dan beginilah susunannya yang dinamakan dengan surah. Surah, bagian-bagian dari Al-Quran yang dikelompokkan oleh ulama menjadi 113 ataupun 114 surat. Kenapa ada 113? Kenapa ada 113? Kenapa enggak 114? Karena sebagian ulama mufassir, para ulama tafsir mengatakan akhir surah Al-Anfal itu bersambung dengan surah At-Taubah.
Dan para sahabat tidak sempat untuk bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah surah Al-Anfal ini menyambung dengan surah At-Taubah? Apakah surah At-Taubah ini bagian dari surah Al-Anfal? Jadi tidak sempat untuk bertanya kepada Rasulullah, sehingga digabungkan dua surat tersebut menjadi satu. Jadilah 113 surah. Ya. Jadi kita mulai dari surah An-Naba. Surah An-Naba ini ada juz ke 30, namanya juz Ammah, juz'un. Ya. Al-Quran kita ini ada 30 juz, tidak ada perbedaan, ada yang 31 juz, 32 juz, tidak ada, meskipun perbedaan surat, tapi tetap 30 juz. Dan setiap satu juz itu ada 2 hizib, ada 2 hizib. Ya, okay. Dan setiap hizib itu dibagi menjadi 4 bagian, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Satu juz ada 2 hizib, dan setiap hizib dibagi 4, maka setiap satu juz itu ada 8 bagian. Orang yang menghafal Al-Quran menjadikan hizib ini sebagai patokan dalam menghafal. 30 juz, dan juz terakhir ini dinamakan dengan juz Amma. Kenapa dinamakan dengan juz Amma? Karena awalnya Amma yatasaalun. Oh gitu. Oh, baru tahu. Kenapa dinamakan dengan juz Tabarak? Karena awalnya juz Tabarak. Ya. Kenapa penamaan juz di dalam Al-Quran dan penamaan surah di dalam Al-Quran itu kadang mayoritasnya berdasarkan kalimat pertama yang ada di dalam surat tersebut atau di dalam ayat tersebut. Ya, kita namakan dengan juz Amma karena di depannya ada amma yatasaalun. Jadi seperti ini. Panjang ya. Saya takut copot ini. Al-Quran kita ada 30 juz, dan setiap satu juz ini ada 2 hizib. Al-hizb dan setiap satu hizib ini dibagi menjadi 4, 1/2, 2/2, biasanya ada tandanya di dalam Al-Quran, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 kalau kita buka Al-Quran. Dan setiap satu juz ini ada 2 hizib ya. Dan juz yang terakhir dinamakan dengan juz Amma. Karena di depannya ada tulisan amma yatasaalun. Kenapa dinamakan dengan amma? Karena di depannya ada kalimat amma yatasaalun. Ya. Ataupun ini bisa berarti fi'il, amma ya'ummu ta'miman. Amma ya'ummu ta'miman. Yang berarti sesuatu yang umum, sesuatu yang mudah dipelajari, sesuatu yang umum dipelajari, sesuatu yang umum diketahui. Artinya ketika orang yang baru belajar Al-Quran, maka mulailah dari juz yang umum dipelajari, juz yang mudah dihafal, juz yang sangat yang paling banyak dihafal oleh orang, yaitu juz 30 amma, juz yang umum gitu ya. Syekh Utsaimin mengatakan amma ini bisa berarti umum, juga bisa berarti bahwasanya surat tersebut dimulai dari amma yatasaalun.
Jadi pernah ada cerita seorang baru mu'allaf, baru masuk Islam, lalu sholat jamaah, sholat isya. Dan di dalam sholat isya kita boleh membaca ayat-ayat yang sedikit lebih panjang. Di dalam sholat subuh kita boleh membaca ayat-ayat yang sedikit panjang, ya, tidak di dalam sholat maghrib. Ketika beliau sholat isya, imam membaca surah Al-Fil. Al-Fil ini artinya apa? Gajah. Nah. Oh bukan, dia pertama baca surah Al-Baqarah. Seorang mu'allaf membaca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ini artinya sapi betina. Alif waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kebayang nggak kita sholat isya imamnya membaca surah Al-Baqarah? Ya, ini orang baru mu'allaf dan langsung dihajar dengan surah Al-Baqarah. Kemudian besoknya datang lagi imam, malam kemarin itu surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya apa? Sapi betina misalkan. Terus rencananya malam ini baca surah apa? Malam ini baca surah Al-Fil. Artinya apa? Artinya gajah gitu. Al-Baqarah aja itu sudah sebesar itu dan panjang segitu. Bayangkan kalau Al-Fil gajah, mungkin bisa jadi 3 jam. Akhirnya ya sudah, saya izin nggak jadi sholat. Karena kenapa? Al-Fil lebih besar daripada Al-Baqarah. Artinya apa? Bahwasanya Rasulullah mengajarkan kita, mulailah dengan sesuatu yang mudah. Kita ajarkan kepada anak-anak, mulailah dengan sesuatu yang mudah. Ketika dia mulai mencintai hal tersebut, baru diajak ke hal-hal yang lebih berat. Hafal dulu yang 3 ayat. Ketika sudah mencintai surah yang jumlahnya 3 ayat, pindah ke surat yang 7 ayat. Ketika dia sudah mencintai surat yang 7 ayat, pindah yang ke 10 ayat. Ketika dia sudah bisa mencintai yang 10 ayat, pindah yang ke 100 ayat. Jangan dimulai dari 100 ayat. Nanti dia nggak sempat untuk mempelajari yang 3 ayat. Jangan balik. Mulailah dengan sesuatu yang mudah. Maka kita mulai dengan surah An-Naba. Karena ini mudah kita pahami, sering kita baca di dalam salat. Amma yatasa'alun. Suratu An-Naba, surah An-Naba. Wa summiyat hadhihi suratu fi aktsaril masahif wa kutubi tafsiri wa kutubi sunnah suratun Naba. Surah An-Naba ini dinamakan An-Naba karena di dalam mayoritas kitab-kitab tafsir, di dalam mayoritas kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis, ya, dinamakan An-Naba karena dimulai dengan kalimat amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Karena di dalamnya ada kalimat An-Naba. Wa summiyat fi ba'dil masahif wa fi sahih al-Bukhari, dan dinamakan di dalam beberapa mushaf, dalam riwayat yang lain. Wa fi sahih al-Bukhari, di dalam sahih al-Bukhari juga seperti itu. Suratu amma yatasa'alun, bukan surah An-Naba, akan tetapi dinamakan dengan surah amma yatasa'alun. Wa fi tafsiril Qurtubi, salah satu tafsir yang menjadi rujukan, tafsir yang besar di samping tafsir At-Tabari, ada tafsir namanya Al-Qurtubi. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dinamakan dengan surah Amma. Surah Amma. Jadi ada surah An-Naba, ada surah Amma yatasa'alun, ada surah Amma. Kita sekarang sudah ada tiga nama. Wa tusamma surat At-Tasa'ul, dan dinamakan juga dengan surah At-Tasa'ul karena di dalamnya ada kalimat yatasa'alun, mereka bertanya-tanya. Wa summiya aydan bi surati Al-Mu'sirat. Al-Mu'sirat karena di dalamnya juga ada kalimat Al-Mu'sirat. Jadi sudah ada berapa nama? Ada 5. Fahadhihi khamsatul asma'.
Waqtasara al-itqan ala arba'ati asma'iha amma wan naba wat tasaul wal mu'sirat. Dan di dalam kitab Al-Itqan karangan Imam Suyuti, beliau meringkas menjadi 4 saja. Yang pertama surah Amma, yang kedua surah An-Naba, kemudian surah At-Tasaul, dan surah Al-Mu'sirat. Jadi inilah penamaan surah di dalam Al-Quran ya. Oh, ada orang yang mengatakan ini surah Al-Insan, kemudian sebagian lagi mengatakan surah Ad-Dahr misalkan. Dua-duanya benar. Ada sebagian mengatakan ini surah Al-Isra, sebagian lagi mengatakan surah Bani Israel. Oh, sebagian lagi mengatakan surah An-Naba, ada juga yang mengatakan surah Amma ya. Jadi dua-duanya benar ya. Ada 4 nama di dalam surah An-Naba. Wahiyya makkiyah bil ittifaq. Dan surah An-Naba ini merupakan surah makkiyah bil ittifaq. Semua ulama tafsir mengatakan surah An-Naba ini surah makkiyah. Ketika kita baca Al-Itqan, kita baca Al-Burhan, Manahilul Irfan dan sebagainya, di sana dituliskan bahwasanya surah An-Naba ini surah makkiyah. Apa itu surah makkiyah? Mungkin selama ini kita memahami, oh surah makkiyah surah yang turun di Mekah, Madaniyah yang turun di kota Madinah. Akan tetapi pendapat yang lebih mendekati ya, kita tidak terikat dengan tempatnya. Kita tidak terikat dengan tempatnya. Akan tetapi proses hijrah Rasulullah SAW, semua ayat yang turun sebelum beliau hijrah, dinamakan makkiyah, dan semua ayat yang turun setelah beliau hijrah ini dinamakan dengan madaniyah, meskipun turun itu di Mekah. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, ada beberapa ayat yang turun di kota Mekah dan disebutkan itu madaniyah. Karena kenapa? Itu turunnya setelah Rasulullah hijrah. Meskipun secara garis besar kita ketahui bahwasanya madaniyah ini yang turun di kota Madinah, makkiyah ini yang turun di kota Mekah. Akan tetapi kita lebih mengambil pendapat yang lebih mendekati bahwasanya proses hijrah tersebut, setelah hijrah, ayat-ayat yang turun setelah hijrah ini dinamakan makkiyah, meskipun dia turunnya di mana? Di kota Madinah. Dan sebelum hijrah itu makkiyah ya. Dan termasuk di antara surah makkiyah yaitu surah An-Naba ya. Wahiyya makkiyah bil ittifaq. Waruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu kanat Quraisy tajlisu lamma nazala al-Qur'anu fatatahaddatsu fima bainaha faminhum al-musaddiq wa minhum al-mukadzib fanazalat amma yatasaalun. Lalu bagaimana asbabun nuzul, sebab turun ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga dari surah An-Naba? Suatu saat orang-orang kafir Quraisy ini duduk, mereka membicarakan Rasulullah SAW. Mereka membicarakan apa yang turun kepada Rasulullah, yaitu Al-Quranul Karim. Sebagian dari mereka ada yang percaya dengan Al-Quran, sebagian mereka ada yang mengingkari Al-Quran. Bagaimana orang percaya dengan Al-Quran? Artinya percaya dan beriman dengan apa yang disampaikan Al-Quran tersebut. Dan bagaimana orang mengingkari Al-Quran? Orang yang mengingkari apa yang disampaikan di dalam Al-Quran tersebut. Dan salah satu yang paling diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu adalah masalah al-ba'ts. Bagaimana Allah membangkitkan orang-orang yang telah mati.
amma yatasaalun. Ya. Mereka ini bertanya-tanya. Ya. Anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar, tentang Al-Quran, tentang berita yang dibawakan oleh Al-Quran, bagaimana Allah akan membangkitkan orang-orang yang telah mati. Ya. Ini mereka tidak percaya. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Maka sekali-sekali mereka akan mengetahui, ya, akan mengetahui terhadap apa yang mereka ingkari tentang hari berbangkit ini. Summa kalla saya'lamun. Dan sekali-kali mereka akan mengetahui suatu saat nanti bagaimana Allah akan membangkitkan manusia setelah mereka mati. Bagaimana akan Allah mampu untuk menjadikan manusia setelah mati akan bangkit kembali di hari berbangkit kelak. Jadi karena ada orang-orang kafir Quraisy yang bertanya-tanya tentang Al-Quran, tentang isi Al-Quran, tentang hari berbangkit, lalu turunlah ayat 1, 2, dan 3 dari surah An-Naba. Yatasa'al. Di dalam bahasa Arab, soal ini bahasa Indonesia, ya, itu bertanya artinya. Sa'ala yas'alu, ya, yang paham bahasa Arab, sa'ala yas'alu artinya bertanya. Kalau tasa'ala yatasa'alu di dalam ilmu saraf, ya, kita tambahkan huruf ta di awalnya, kemudian tambahkan tadhaif, tambahkan tasydid di tengah-tengahnya, yatasa'alu, maka itu artinya bertanya-tanya. Qatta'a yuqatti'u, misalkan qata'a yaqta'u artinya memotong, sekali potong. Kalau taqatta'a yataqatta'u itu artinya memotong-motong. Ya. Artinya yatasa'al itu bukan sekali bertanya, tapi berkali-kali mereka bertanya-tanya. Ini Muhammad ini benar atau tidak? Orang-orang kafir Quraisy mereka bertanya seperti itu. Ini Al-Quran ini benar atau tidak? Apakah benar-benar firman Allah? Apakah yang disampaikan Al-Quran ini benar atau tidak? Mereka bertanya-tanya. Amma yatasa'alun. Ya. Iftatahal kalamu bil istifhami an tasa'uli jama'atin an-naba'il azim. Surah An-Naba ini dimulai dengan kalimat istifham, amma. Ada dua kalimat, amma, an dan ma. An ditambah dengan ma. An itu apa artinya? Dari, bahasa Arab ini. Ma itu apa artinya? Apa? Nah, ya. Amma, kalau kita Al-Quran buka Al-Quran, semua mushaf itu tertulis seperti ini. Padahal ini gabungan dari dua kalimat, an ditambah dengan ma. Harusnya tertulis anma, anma, kan seperti ini. Ada huruf nunnya dan ada huruf alifnya. Di sini huruf nunnya kemana? Huruf alifnya kemana? Di dalam kaidah bahasa Arab dan kebiasaan orang Arab, apabila bertemu huruf nun dan mim, mereka sama-sama huruf khayshum, maka ini digabungkan dan diganti dengan tasydid. Digabungkan nun dan huruf mim dan digantikan dengan tasydid. Lalu alifnya kemana? Alif ini karena di depannya ada harful jar, dan setiap ada harful jar digabungkan dengan ma, maka alifnya dibuang. Dalam kaidah nahwu seperti itu, ya. Maka tidak dibaca amma, akan tetapi dibaca amma, ya. Nanti di depan ada penjelasannya. Iftatahal kalam bil istifham. Istifham ini kalimat pertanyaan. Mereka bertanya an ma. Di situ ada huruf mim. Ma
Ini bagian dari istifham. Banyak sekali istifham dalam bahasa Arab. Kita bertanya siapa, ini istifham. Man. Kita bertanya di mana, aina, juga istifham. Kita bertanya tentang waktu, mata, ini juga istifham. Kita bertanya tentang hal, ma, ini juga istifham. Untuk memahami orang lain, untuk memahamkan orang lain, kita memberi paham terhadap orang lain, dinamakan kalimat istifham. Amma yatasa'alu. Wa lafzu amma murakkabun min kalimataini. Dan kalimat amma ini dirangkai dari dua kalimat. Wahuma harfun an, yaitu huruf an, huruf jar. Wa ma allati hiya ismu istifham, dan juga ma yang bagian dari istifham, bimakna ayyu syai'in. Amma yatasa'alu, tentang ayyu syai'in, tentang apa mereka bertanya. Wa aslu tartibihi yatasa'aluna amma. Dan asli kalimatnya amma yatasa'alun, ini yatasa'alun itu harusnya di awal, yatasa'aluna amma, ya, yatasa'aluna amma. Wa ala hadha jara isti'malu nutqihim falamma katabu fil masahifi jaraw ala tilka at-tafriqah fi an-nutqi fakatabu ma al-istifhamiyah biduni alif haitsuma waqa'at misla qawlihi ta'ala fima anta min dzikraha. Ini surat apa? Fima anta min dzikraha. Di sana tidak dituliskan huruf alif karena dia didahului oleh huruf jar. Fima anta min dzikraha. Tidak dibaca fima, karena kenapa? Di depannya ada fi. Fi ini bagian dari huruf jar. Lalu fabima tubasyirun juga tidak dituliskan dengan alif. Lima adzinta lahum juga di dalam Al-Quran. Amma yatasa'alun mimma khuliq dalam surah Al-Tariq. Mimma khuliq, tidak dibaca mimma khuliq. Kenapa? Karena di awalnya ada huruf jar min. Semua huruf mim istifhamiyah ma yang diawali oleh huruf jar, maka mimnya dihilangkan. Ini kaidahnya. Falidzalika lam yuqra ahadun bi itsbatil alif illa fi syadz. Maka tidak dibacakan dengan menggunakan huruf alif kecuali dalam qiraah syazah. Kecuali dalam qiraah asy-syazah. Kita mengetahui Al-Qur'an kita riwayat Hafs itu salah satu dari riwayat. Di sana ada qiraah sab'ah dan ada qiraah asyarah. Sab'ah ini mutawatir, asyarah ini mutawatir, dan ada lagi 4 bacaan tambahan, 4 asyawadz. Jadi ada qiraah sab'ah mutawatir dan sahih, ada qiraah asyarah, ada juga qiraah arba'ata asyar, ada qiraah 14. 4 qiraat terakhir ini qiraah syazah. Dan di sana ada sebagian yang menggunakan huruf alif. Falamma kana harful jar alladhi qabla ma makhtuman biduni waltaqan nuni ma'a miman wal arabu yantiquna bin nuni sakinah. Baik. Amma yatasaalun bima'na an ayyi syai'in yatasaalun. Mereka bertanya-tanya tentang apa? Ayat yang pertama, amma yatasaalun. Ya. Jadi bukan amma yas'al, bukan bertanya sekali, tapi bertanya-tanya. Kan beda bertanya sekali dengan bertanya-tanya. Kalau bertanya-tanya berarti ini kadang meragukan, kadang mengingkari. Banyak bertanya, yatasa'al. Fa'anna Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, lamma nazal al-Qur'anu kana al-Quraish yatahaddatsuna fima bainahum faminhum musaddiq wa minhum mukadzib. Wa qala Qatadah
mithlu qawli Ibnu Abbas. Dan dari Ibnu Abbas beliau meriwayatkan bahwasanya orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy itu bertanya-tanya tentang Al-Quran, bertanya-tanya tentang hari kebangkitan. Mereka bertanya-tanya karena ingin mendustakan isi Al-Quran, karena mereka meragukan isi Al-Quran. Ya, ini yang paling berat. Di antara rukun-rukun iman yang kita yakini ada 6 rukun iman. Ya, yang paling penting di antara 6 tersebut hanyalah 2. Yang pertama al-imanu billah, yang kedua wal imanu bil yaumil akhir. Makanya di dalam Al-Quran kita dapatkan illalladzina amanu billahi wal yaumil akhir, amanu billahi wal yaumil akhir, yang beriman pada Allah dan yaumil akhir, yang beriman pada Allah dan yaumil akhir. Pokok di antara 6 di sini itu adalah 2, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Dan bagian dari hari akhir ini, ya, bagian dari akhir ini ada salah satunya adalah yaumul ba'ts, hari di mana Allah membangkitkan semua manusia. Jadi mereka meragukan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy, mereka bertanya-tanya isi Al-Quran, bertanya-tanya tentang hari berbangkit, ya. Apakah Allah ini sanggup? Apakah Allah ini kuasa untuk membangkitkan semua manusia? Apakah Allah ini bisa untuk membangkitkan semua manusia setelah mereka semua mati? Yatasaaluna anin naba'il azim. An-naba'ul azim di sini bermakna Al-Quran, dan lebih rinci lagi mereka meragukan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, itu hari berbangkit. Alladzina amanu wa amilus shalihat walladzina amanu billahi wal yawmil akhir. Wa amma tasa'ul as-suri fa ay yas'al ba'duhum ba'da an hadzal khabar su'alun tuhakkimu istihza'un fayaqulu ahaduhum hal balaghaka khabarul ba'thi hal sami'ta ma qala nabi. Mereka bertanya dari satu orang ke orang yang lain, apakah telah sampai kabar kepadamu tentang hari berbangkit? Apakah telah sampai kabar kepadamu apa yang disampaikan oleh Nabi? Apakah kalian sudah mendengar tentang hari berbangkit? Apakah kalian sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi? Nah, ini biasanya kita bergosip-gosip ini, ya, bertanya-tanya, sudah dengar belum? Nah, Rasulullah menyampaikan bahwasanya suatu saat kita semua akan dibangkitkan. Di mana kita sebagai orang yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir harus meyakini bahwasanya kita tidak diciptakan untuk fana. Manusia tidak diciptakan untuk fana, tidak diciptakan untuk musnah, tidak diciptakan untuk sia-sia. Falaqad dhalla ummatun, dan telah sesat sebagian umat, sebagian manusia yang menganggap dia diciptakan sia-sia. Manusia diciptakan untuk fana, manusia diciptakan untuk kehancuran. Telah sesat orang yang menganggap bahwasanya manusia diciptakan untuk fana. Adapun orang-orang yang beriman pada Allah akan mengatakan manusia diciptakan bukan untuk fana, tapi diciptakan untuk kekal abadi. Karena kenapa? Karena percaya kepada yaumul akhir. Tidak ada yang namanya kematian, hanya berpindah dari satu fase ke fase selanjutnya. Kita ketika masa kanak-kanak misalkan, lalu dari anak-anak berubah menjadi remaja. Pada hakikatnya remaja ini mematikan masa kanak-kanak. Lalu setelah remaja kita akan dewasa. Pada hakikatnya dewasa ini telah mematikan masa remaja. Dan setelah dewasa akan tua. Artinya hanya berpindah dari satu fase ke fase yang lain, akan tua. Padahal tua ini pada hakikatnya sudah mematikan masa dewasa kita, dan seluruh hidup kita akan berpindah nanti ke alam akhirat. Dan pada hakikatnya kita tidak mati, tapi berpindah dari alam dunia ke alam akhirat, ya.
tidak mati, tapi berpindah dari satu fase kehidupan ke fase yang selanjutnya. Maka bahwasanya mukmin ini diciptakan bukan untuk fana, akan tetapi mukmin ini diciptakan untuk kekal abadi. Kalau kita menganggap kita diciptakan untuk fana, maka kita tidak akan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa beribadah? Toh kita nanti akan mati. Ketika mati selesai. Tidak ada yaumul ba'si, tidak ada hari berbangkit, tidak ada alam barzakh, tidak ada surga dan neraka, tidak ada hisab, tidak ada sirat dan selanjutnya. Ini yang menganggap hidup fana. Toh kita akan mati sebagaimana matinya ayam misalkan, sebagaimana matinya ikan. Ikan ujung-ujungnya kemana? Ke perut manusia misalkan. Ayam ujung-ujungnya kemana? Jadi ayam penyet misalkan. Ayam geprek, sudah selesai. Begitu mati selesai. Tapi tidak dengan orang-orang yang mukmin. Ya. Tidak diciptakan untuk fana. Tapi seorang mukmin harus meyakini dia diciptakan untuk kekal abadi, baik di dunia ataupun di akhirat, kekal abadi. Berpindah ke alam akhirat, berpindah ke alam barzakh dulu, dari alam barzakh ke alam akhirat. Fahal balagaka khabarul ba'thi wa hal sami'ta ma qalahu nabi. Apakah sudah sampai kepada kalian tentang hari berbangkit? Apakah sudah sampai kepada kalian apa yang disampaikan oleh Nabi? Ini orang-orang Quraisy bertanya-tanya tentang hal ini. Wan naba'u al-khabar, al-khabaru dzul faidatil azimati yahsulu bihi ilmun aw ghalabati dhanni wa la yuqalu lil khabari naba'un hatta yatadammanu hadhihi al-ashya' ath-thalatha wa yakuna sadiqan. An-naba. Coba kita bayangkan apa hubungan kalimat an-naba dengan kalimat nabi. An-naba ada huruf nun, ada huruf ba, dan ada huruf hamzah. An-nabi juga ada huruf nun, ada huruf ba, dan ada huruf ya. Ya ini hamzah yang dibalik menjadi ya. Ya. Kalimat an-naba dan an-nabi ini sama. Ya. Nabi ini seseorang yang membawa berita, seseorang yang menyampaikan risalah, dan tidak dinamakan nabi kecuali dia shadiq, dan tidak dinamakan dengan an-naba kabar kecuali kabar tersebut shadiq, kecuali kabar tersebut benar adanya. Ya. Wa ghalabatu dzan, dan menghilangkan keraguan-raguan. Artinya yang disampaikan oleh Al-Qur'anul Karim terhadap orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, ini adalah hal-hal yang meyakinkan, ada hal-hal yang benar yang disampaikan oleh Nabi dan yang disampaikan oleh Al-Quran. Ini adalah hal yang benar. Meskipun sebagian mereka ada yang percaya, sebagian mereka ada yang mengingkar. Ada yang mengatakan, oh hadza majnun. Nabi dikatakan majnun, orang yang gila. Wa hadza sahir. Nabi dikatakan penyair. Nabi dikatakan orang gila, Nabi dikatakan penyair, Nabi dikatakan kadzdzab, wa qala ba'dhum kadzdzab. Ini Nabi yang sudah berbohongnya orang kafir Quraisy, padahal mereka hanya mengingkari Al-Qur'an, mengingkari apa yang disampaikan Al-Qur'an. Amma yatasaalun, mereka bertanya-tanya tentang sesuatu. Tentang apa? Tentang Al-Qur'anul Karim, tentang yang dikabarkan Al-Quran tersebut, yang di dalamnya ada berita tentang hari berbangkit. Mereka tidak percaya tentang hari berbangkit. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Allazi hum fihi mukhtalifun, yang di dalam kabar tersebut terhadap hari berbangkit, hum fihi mukhtalifun, mereka berbeda-beda pendapat. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Kalla saya'lamun, kalla saya'lamun,
thumma kalla saya'lamun. Maka sekali-sekali tidak, kata Rasulullah, sekali-sekali tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu saat nanti mereka akan melihat, suatu saat nanti mereka akan mengetahui apa yang telah mereka dustakan. Suatu saat Allah akan memberikan balasan terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Kalla saya'lamun. Kan banyak yang percaya ini. Oh, kita ini tidak. Kita yakin nggak kita akan mati dan setelah mati nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus yakin. Tapi di luar sana ada banyak sekali orang yang tidak meyakini. Sekarang saya bertanya, misalkan, bagaimana seandainya ya, ketika kita mati nanti di alam kubur, ternyata di alam kubur tidak ada apa-apa, tidak ada malaikat yang bertanya, tidak ada hisab, tidak ada mizan, ternyata tidak ada. Bagaimana? Nyesal nggak kita beribadah di dunia? Oh, seandainya tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada ni'mal kubur, tidak ada azab dan sebagainya. Pernah seorang ulama ditanya seperti ini, dan beliau katakan, kalau seandainya semua itu nanti tidak ada, najautu ana wa anta, maka saya akan berhasil, saya akan sukses, dan engkau juga akan sukses. Dan seandainya semua itu ada dan benar, najautu ana walam tanju anta, dan seandainya semuanya itu benar, maka saya berhasil, maka Anda tidak akan berhasil. Ini sama seperti orang yang belajar ketika ujian ini. Nah, kita pengalaman semua belajar ujian, ya. Oh, ada yang nggak usah belajar, nanti nggak akan ditanya gitu, nggak akan keluar di ujian ini, nggak usah dibelajar. Ya. Ternyata keluar. Yang beruntung siapa? Yang belajar. Ya. Oh, ternyata tidak ditanya. Yang selamat siapa? Dua-duanya selamat, karena tidak ditanya. Tapi seandainya ditanya, yang selamat siapa? Yang belajar. Yang tidak belajar, dia tidak akan selamat. Ya. Najautu ana walam tanju anta. Jadi ada orang yang meyakini seperti itu. Walidzalika hudifa maf'ul sayalamun liya'lamal ma'lumina fa innahum 'indal mauti yarawna ma sayasiruna ilaihi faqad jaa fil hadis sahih innal kafira yara maq'adahu fayaqula lahu hadza maq'aduka haitsu tub'atsu wa fil hadisi al-qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Bahwasanya seseorang ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan melihat di mana tempatnya, apakah di surga ataupun di neraka. Dan seseorang ketika dia sudah diwafatkan dan dia berada di alam kubur, dia berada di alam barzakh, maka kuburan tersebut menjadi apakah raudhah min riyadil jannah, apakah dia taman dari taman-taman surga, au hufratun min hufarin nar, apakah itu akan menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Artinya dari hadis-hadis Rasulullah yang sampai kepada kita, bahwasanya Rasulullah menyampaikan kepada kita azab kubur itu benar adanya. Kuburan yang sempit dan luas itu benar adanya. Di dalam kuburan ada nikmat surga dan ada azab neraka, itu benar adanya. Dan ini disampaikan di dalam hadis-hadis Rasulullah. Al-jannatu al-qabr rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Dan seseorang ketika akan diwafatkan oleh Allah, dia akan melihat di mana tempatnya. Akan melihat di mana tempatnya. Ini supaya kita yakin, dan orang-orang Quraisy juga itu harus yakin, harusnya, bahwasanya alam barzakh itu benar-benar adanya. Akhirat itu benar-benar
adanya. Setelah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka berimanlah kepada hari akhirat. Dalam sebuah hadis sahih dari Al-Barra, ya Al-Barra sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sangat panjang, beliau ceritakan suatu saat kami bersama Rasulullah dan mengantarkan jenazah menuju kuburnya, kata Al-Barra bin Azib. Ketika sampai di tempat pemakaman, kuburannya masih digali dan belum selesai, jenazahnya diletakkan di samping itu dan Rasulullah duduk di situ. Dan kami mengelilingi Rasulullah. Kata Al-Barra, kami mengelilingi Rasulullah. Saking khidmatnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, seandainya ada seekor burung berdiri di atas kepala kami dan Rasulullah mengambil sebatang ranting yang besar lalu dipukulkan ke tanah dengan sangat kuat, maka burung tersebut tidak akan terbang. Nah, kita tahu burung, kita datang dia terbang. Ini saat seandainya Rasulullah memukulkan dahan yang besar tersebut ke tanah, maka burung tersebut tidak akan terbang. Seperti burung itulah kami mendengar apa yang disampaikan Rasulullah tentang kubur. Lalu Rasulullah menyampaikan, A'udzu billahi min adzabil qabri. A'udzu billahi min adzabil qabri. A'udzu billahi min adzabil qabri. Berapa kali? 3 kali Rasulullah ulangi. A'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min adzabil qabri, dari azab kubur. Maka saat itu berapa kali kita pernah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu min azabil qabri. Aku berlindung kepadamu dari azab-azab kubur. Lalu Rasulullah sampaikan, wahai para sahabatku, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Dan beliau ingin mengatakan bahwasanya azab kubur itu benar. Lalu beliau melanjutkan hadisnya, seandainya seorang ruh mukmin, orang yang beriman kepada Allah, itu seandainya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ruh tersebut akan dikeluarkan dari jasadnya, datanglah malaikat maddal basar, sejauh mata memandang, sangat banyak. Malaikat itu banyak, kalimat malaikat itu jamak, banyak sekali. Datanglah malaikat di sekelilingnya. Malaikat tersebut membawa kain kafan dari surga yang sangat bagus. Lalu malaikat tersebut membawa wangi-wangian dari surga yang sangat harum. Lalu duduk di sekeliling orang yang akan dicabut nyawanya. Lalu orang tersebut melihat di sekelilingnya penuh dengan malaikat. Di sebelah kirinya malaikat, di sebelah kanannya malaikat, dilihat ke kanan, ke atas malaikat, semuanya malaikat. Sejauh mata memandang, maddal basar. Lalu datanglah malakul maut, datanglah malaikat maut ingin mencabut roh tersebut. Hadis ini disampaikan oleh Al-Barra. Lalu malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai roh yang sangat baik, wahai roh yang mulia, ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwani, keluarlah menuju maghfirahnya Allah, keluarlah menuju ampunannya Allah, wa ridwani, dan anugerah Allah dan ridwannya Allah berupa surga. Keluarlah. Fatasilu kasailil ma, lalu ruh tersebut keluar dengan sangat mudah, bagaikan air yang menetes dari gelas kita menuju mulut kita. Air dari gelas kita kemudian kita masukkan ke dalam mulut kita, itu mudah nggak masuknya? Mudah, sangat mudah keluar dari gelas dan sangat mudah masuk ke dalam mulut. Semudah itulah ruh orang-orang yang mukmin ketika dikeluarkan dari jasadnya oleh malakul maut. Semudah itu. Lalu malakul maut mengambil roh tersebut dan diletakkan di dalam kain kafan yang telah dibawakan dari surga, dan diberi wangi-wangian. Dan setelah diberi wangi-wangian, lalu dibawa roh tersebut
kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan di sepanjang perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, setiap bertemu dengan malaikat, ya malakal maut, wahai malaikat maut. Siapa itu? Kenapa dia membawa pakaian yang sangat bagus? Kenapa wanginya sangat harum? Lalu malakul maut mengatakan, ini si fulan bin fulan. Ini adalah fulan bin fulan. Disebutkan dengan nama yang paling baik yang pernah diberi di dunia. Dan setiap malaikat yang bertemu dengan malakul maut semuanya bertanya, siapa ini wahai malakul maut? Siapa dia? Kenapa wanginya sangat harum? Ya. Lalu terus dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di sana, ya, malakul maut ini mengatakan pada, wahai Allah, dia seorang hambamu fulan bin fulan, yang mana ketika di dunia dia beriman kepadamu, dan dia beriman kepada hari akhir, dan dia beriman kepada Al-Quran. Lalu Allah katakan, catatkan dia dari illiyin, orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kembalikan dia ke bumi, karena dari sana dia dihidupkan, dari sana dia diciptakan, dari sana dia dibangkitkan kelak. Lalu dikembalikan ke bumi. Dan ketika sampai di bumi sudah disambut oleh dua orang malaikat. Apa pertanyaannya? Marrab buka, siapa Tuhanmu? Ya. Lalu malaikat itu juga bertanya, ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang engkau ketahui tentang Nabi Muhammad SAW? Apa yang engkau pelajari selama di dunia? Ilmu apa yang engkau pelajari selama di dunia? Apakah kita membaca Al-Quran ataupun tidak? Beriman pada Al-Quran ataupun tidak? Apakah kita percaya pada Rasulullah ataupun tidak? Dan seterusnya. Ini Rasulullah menceritakan bagaimana proses ruh yang sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sangat banyak. Intinya Rasulullah menyampaikan dalam hadis-hadisnya bahwasanya hari berbangkit itu benar di dalam hadisnya, dan alam barzakh itu juga benar. Di hadis yang lain beliau mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah melewati dua kuburan, ada dua kuburan yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat, fa innahuma yu'adzibani. Dua orang ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'adzibani min kabir, dan mereka bukan diazab karena dosa-dosa yang besar. Bukan diazab karena mereka membunuh, bukan diazab karena mereka kufur pada Allah, bukan diazab karena mereka berzina. Akan tetapi yang satu diazab karena sering bernamimah. Dan orang yang kedua, walam yastatiru min baulihi, dia diazab karena tidak bersih ketika bersuci. Yang pertama biasa suka namimah, siapa ini? Yang perempuan. Suka namimah, diazab karena namimah, ya. Karena kalau ngomong aja itu kurang enak, tapi ketika membicarakan orang lain itu enak gitu. Apalagi ketika menanamkan kebencian di hati orang lain terhadap orang lain, menanamkan kebencian terhadap orang lain, ini jauh lebih asik gitu ya, namimah. Dan yang pertama ini biasanya dilakukan oleh yang perempuan, dan yang kedua biasanya dilakukan oleh laki-laki. Tidak suci dalam ketika buang air kecil, buka keran, tutup keran, pak, selesai gitu. Tidak bersuci. Ketika misalkan kita hari Minggu goes ke gunung, di sana tidak ada tempat untuk bersuci, tidak ada air dan sebagainya, dan kita malas kencing sembarangan, kemudian tidak dibersuci dan sebagainya. Walam yastatir min baulihi, dan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan juga seperti itu. Karena mudah, tinggal buka tutup keran selesai gitu. Tidak bersuci. Para ustaz dan ustazah, guru-guru saya yang saya muliakan, amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun
kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Dan suatu saat mereka akan mengetahui nanti ketika mereka sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab di alam barzakh dan diazab di akhirat. Ya. Ketika mereka sudah diazab, ternyata baru sadar, oh ternyata benar Allah bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Oh ternyata hari berbangkit ini benar adanya. Dulu ketika di dunia kami mengingkari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dulu ketika di dunia kami mengingkari apa yang disampaikan oleh Al-Quran Karim. Summa kalla saya'lamun. Ini maknanya sama, hanya ditakkidkan saja. Ya. Kita sambung satu ayat lagi. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Lalu ayat selanjutnya dari ayat 6 sampai 9 ayat setelah itu Allah ingin memberikan bukti, wahai orang-orang Quraisy, lihatlah bukti di sekitar kita semua. Lihatlah bukti di sekitar kalian semuanya. Allah mampu untuk menciptakan sesuatu. Allah mampu untuk menciptakan bumi. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Allah mampu untuk menciptakan gunung. Wa khalaqnakum azwaja. Allah mampu untuk menciptakan kalian berpasang-pasangan dan terus melalui penciptaan-penciptaan. Apakah Allah tidak mampu untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati? Alam naj'alil arda mihada. Dan bukankah kami telah menjadikan arda, bumi ini terhampar di depan kita, ya, yang bisa kita huni, yang bisa kita tinggali, ya. Ini sebagai bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sangat banyak sekali nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan seharusnya dengan nikmat-nikmat tersebut akan menambah keimanan kita kepada Allah. Dengan nikmat-nikmat tersebut seharusnya kita tidak akan mengingkari kehidupan setelah kematian. Wa jama'a Allahu lahum fi hadhihi al-ayah lil istidlali ala al-wahdaniyah bil infiradi bil khalqi wa ala imkani i'adatil ajsadi lil ba'thi ba'dal bala bi annaha la tablughu mablagha ijadil makhluqatil azimah. Allah ingin sampaikan bahwasanya itu sangatlah mudah bagi Allah untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati, semudah Allah menciptakan bumi, semudah Allah menciptakan langit, semudah Allah menciptakan manusia yang berpasang-pasangan baik laki-laki ataupun perempuan, dan semudah Allah menciptakan siang dan malam dan seterusnya. Maka dengan nikmat yang Allah berikan tersebut harusnya mendorong kita juga percaya bahwasanya Allah juga maha mampu, Allah maha kuasa untuk membangkitkan manusia setelah kematian. Wal ma'na annahu khalaqaha fi halin annaha kal mihadi fal kalam tashbihun baligh. Dan di dalam ayat tersebut ada tashbih baligh. Tashbih baligh di dalam bahasa Arab. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah Allah menjadikan bumi ini terhampar? Mihad, seakan-akan Allah ingin membandingkan, memberi permisalan antara bumi dengan hamparan. Anggaplah seperti permadani, anggaplah seperti kasur, anggaplah seperti tikar, dan seterusnya yang terhampar di depan kita, bisa kita tinggali, bisa kita huni, tidak bergoyang, tidak bergeser, tidak tumbang, kita tinggal di atasnya dan sebagainya. Ini permisalnya. Di dalam bahasa Arab ada istilah namanya tashbih. Ada tashbih ya. Ilmu bahasa Arab ada 12 cabang, ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf, ada dan seterusnya. Salah satu cabang tersebut ilmu balaghah. Di dalam ilmu balaghah tersebut ada satu istilah namanya tashbih. Kita
menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Misalkan kita katakan anta ya ustaz kal asadi fi syaja'ah. Engkau wahai ustaz bagaikan asad, bagaikan singa fi syaja'ah, dalam keberanian. Ya. Wa anti ya ustazah, dan engkau wahai ustazah kal qamari fil jamal, misalkan. Ini bisa dipakai ini ya. Kal qamari fil, bagaikan bulan purnama, fil jamal. Artinya ada yang dimisalkan ya, musyabbah, kemudian ada musyabbah bihi, dan ada yang dicontohkan dengannya, dan ada adatut syabhi, dan ada alat syabah, dan juga ada wajhus syabih. Dalam hal apa mereka sama? Kita ingin menyerupakan ustaz kita dengan singa. Samanya apa? Misalkan apa yang menyamakan? Apakah sama-sama badannya besar? Misal, apakah sangar? Sebagainya. Atau karena kekuatannya? Dan di sana ada huruf yang disyabahkan. K itu seperti Anda, seperti singa dalam hal ini. Anda seperti bulan purnama dalam hal ini. Artinya kita menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan ini Allah mengajarkan kepada kita, alam naj'alil arda mihada. Allah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan hal yang paling mudah dalam mengajarkan anak-anak di sekolah, misalkan dengan memberikan mereka contoh-contoh, dengan memberikan mereka permisalan, dengan memberikan mereka tasbih demi tasbih. Oh, ini dia misalnya seperti ini, contohnya seperti ini, seperti ini. Contohnya seperti kapal, contohnya seperti pesawat, misalkan ini kecepatannya, larinya seperti lari cepatnya waktu sama seperti cepat larinya pesawat dan sebagainya, dan seterusnya. Ada wajah syibih, namanya at-tashbih. Ada 4 hal di dalamnya. Akan tetapi karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membutuhkan adatut tashbih, Allah tidak membutuhkan wajh syibih, wajhus syabahi. Hanya ada alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini hamparan yang bisa ditinggal, yang bisa dihuni, yang bisa ditempati. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, kenapa kalian mengingkari hari kebangkitan? Kenapa kalian mengingkari bahwasanya Allah tidak mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati? Lihatlah bagaimana Allah menciptakan langit. Lihatlah bagaimana Allah menjadikan bumi ini hamparan. Dan di sini ada ilmu tauhid namanya al-wahdaniyah. Hanya Allah satu-satunya yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Ustaz dan ustazah yang saya muliakan, ya, amma yatasa'alun. Huruf amma seperti itu, yatasa'alun, mereka bertanya-tanya tentang apa? Tentang hari kebangkitan. Orang-orang kafir Quraisy bertanya tentang hari-hari kebangkitan. Anin naba'il azim, tentang an-naba'ul azim, tentang Al-Quran, tentang berita besar. Berita besar apa yang disampaikan Al-Quran? Berita besar tentang hari berbangkit. Karena ini agak sulit dipercaya oleh orang kafir Quraisy. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang di dalamnya hari berbangkit tersebut ada orang yang percaya dan ada orang yang tidak percaya. Ada orang yang meyakini dan ada orang yang mengingkari terhadap hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Maka sekali-kali mereka yang mengingkari hal tersebut, mereka nanti akan tahu suatu saat ketika mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, di alam kuburnya. Ketika nanti mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Ya.
thumma kalla saya'lamun, maka mereka pasti akan melihatnya, mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada, bukankah Allah telah menjadikan langit ini sebagai hamparan yang bisa ditinggal? Kalau masih belum percaya, wahai orang-orang kafir Quraisy, kalau masih belum percaya, lihatlah bagaimana Allah menciptakan bumi yang menjadi tempat kalian untuk hidup, tempat tinggal. Bumi tidak bergeser, tidak goyang, tidak hancur, dan lain sebagainya. Ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, bumi ini, ya, dan bisa menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bisa menjadi tanda-tanda keimanan, ya, tanda-tanda keimanan. Allahu a'lam bishawab. Ya, dan sebelumnya insya Allah akan kita lanjutkan 9 ayat lagi, ya. Jadi yang penting kita paham dulu ayat 1 sampai ayat yang keberapa tadi? Kelima. 1 sampai 5 dulu. Nanti 9 ayat selanjutnya dibahas di pertemuan yang terpisah, ya, pertemuan yang terpisah. Di sini ingin Allah sampaikan, seluruh orang mukmin harus percaya kepada Allah dan harus percaya kepada hari berbangkit. Dari seluruh rukun-rukun iman yang 6, yang paling pokok di antara semua itulah beriman pada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan termasuk bagian dari hari akhir itu adalah hari berbangkit kelak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bisa bertanya, Ustaz? Ini sudah jam 12, kayaknya sudah lapar gitu ya. Ya, silakan bertanya, akan kita jawab di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Jadi kedepannya Ustaz dan Ustazah, biar kita bisa membaca sama-sama, boleh dibawa kopiannya juga boleh, atau di download saja juga boleh. Yang nggak ada kuota, cari kuota di mana? Download tafsir At-Tabari. Yang menjadi rujukan kita tafsir At-Tabari. At-Tabari. Kemudian juga di download silakan Sirah Al-Mubarakfuri. Kemudian juga di download satu lagi Mabahis fi Ulumil Quran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semua kebaikan dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tutup baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dihi tafarruqan ma'suma. Syukran lakum ala hudurikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.